Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bertemu bersama saya Samuel di program GPDI Situbondo Renungan Sarapan yang tentunya memberkati sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan ini. Puji nama Tuhan, renungan pada saat pagi hari ini saya berikan judul Bertanding Sampai Akhir. Sekali lagi, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan judul Bertanding Sampai Akhir, yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 tentunya. Ngomong-ngomong soal pertandingan nih, di belakang saya sedang terjadi pertandingan badminton antara satu dengan lawannya. Dan dalam pertandingan, dalam permainan, entah itu badminton ataupun bola basket ataupun sepak bola dan lain sebagainya, pasti ada yang namanya pertandingan. Sekali lagi, dalam permainan, dalam olahraga, pasti ada yang namanya pertandingan. Apa tujuan dari pertandingan itu diadakan? Tentunya tujuannya itu untuk menang. Demikian juga dalam diri kita, dalam hidup kita, kita harus bertanding sampai akhir. Pertandingan sampai akhir yang seperti apa? Tentunya pertandingan iman. Dari yang tadi saya sebutkan tujuannya untuk menang, ada juga tujuan lain dari pertandingan, yaitu untuk menguji sejauh mana kemampuan seorang atlet atau seseorang. Sekali lagi, tujuan lain dari untuk menang adalah untuk menguji sejauh mana kemampuan seorang atlet atau seseorang. Nah, kalau atlet saja berlatih sedemikian rupa untuk dapat memperoleh hadiah yang fana, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah sekuat tenaga untuk bertanding, mempertahankan iman kita sampai akhir untuk memperoleh hadiah yang kekal, mahkota kehidupan? Mari sama-sama kita renungkan. Apakah kita sudah dengan sekuat tenaga mempertahankan iman kita sampai akhir untuk memperoleh mahkota kehidupan? Dan di sini saya akan membagikan beberapa poin penting untuk kita bisa bertanding. Yang pertama, kerahkan sekuat tenaga kita, kemampuan kita di dalam 1 Korintus 9 ayat 24c. Sekali lagi, 1 Korintus 9 ayat 24c. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata larilah begitu rupa. Kata larilah begitu rupa itu ada tenaga yang dikeluarkan. Ada kemampuan yang dikeluarkan secara maksimal untuk bisa memperoleh hadiah itu. Yang kedua, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, yang menghambat kita untuk menang. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak penting yang menghambat kita untuk menang. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam 1 Korintus 9 ayat 25, terjemahan firman Allah yang hidup, supaya menang dalam pertandingan, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat usaha. Sekali lagi, supaya menang dalam pertandingan, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menghambat usaha. Seperti firman Tuhan saya
renungan sebelumnya bahwa Abraham merelakan Ishak, kesayangannya, satu-satunya anak kesayangannya untuk dikorbankan. Demikian juga kita. Kita mau melepaskan hal-hal yang tidak penting dalam diri kita. Entah itu keegoisan kita, keakuan kita, atau fokus kita untuk mencari harta dunia, atau kedudukan kita, pasangan kita, keluarga kita yang berusaha menjauhkan kita, menghambat kita untuk menang. Mari sama-sama kita juga mau melepaskan Ishak-Ishak kita di dalam diri kita. Kita mau melepaskan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan supaya kita bisa untuk menang. Karena kita sudah menahan diri dan kita melepaskan hal-hal yang tidak penting. Poin yang ketiga, seorang atlet punya tujuan yang pasti. Seorang yang mampu untuk bertanding punya tujuan yang pasti. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, jadi saya lari menuju sasaran dengan tujuan yang pasti. Seorang atlet pasti punya tujuan akhir, punya sasaran. Gak mungkin seorang atlet mau berlomba hanya untuk ini aku ikut lomba, ataupun untuk menunjukkan aku kalah. Enggak dong, pasti seorang atlet mengikuti perlombaan, mengikuti pertandingan, tujuan, sasaran akhirnya adalah untuk menang. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita, supaya kita bisa sampai mempertahankan iman kita, karena kita tahu ada tujuan, ada sasaran yang pasti, yaitu untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, penuhi syarat untuk tidak ditolak. Poin yang keempat, penuhi syarat untuk tidak ditolak. Masih dengan terjemahan firman Allah yang hidup di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27, seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya, melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Sebab kalau tidak, saya takut kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu ditolak. Penuhi syarat supaya kita tidak ditolak. Seperti atlet yang berusaha menggembleng, ada usaha untuk terus berlatih dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bukan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan. Sekali lagi, perbedaan untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan dengan hal-hal yang ingin dilakukan, kita harus dapat membedakannya. Oke? Hal-hal yang harus dilakukan berarti itu sesuatu yang penting, bukan hal-hal yang ingin kita lakukan, yang keinginan dari dalam diri kita untuk kita lakukan. Sehingga ketika kita mempersiapkan orang lain, teman-teman kita, rekan-rekan kita, keluarga kita untuk mempertahankan imannya, kita sendiri juga didapati oleh Tuhan, kita masih mempertahankan iman kita. Kita masih bisa bertanding sampai akhir supaya kita tidak ditolak. Dan yang menjadi kesimpulan kita pada saat renungan pagi hari ini, berjuang sampai akhir supaya hidup kita tidak berakhir. Sekali lagi, berjuang sampai akhir supaya hidup kita tidak berakhir. Dan rahasia kemenangan adalah manajemen yang konstan
dan konsisten. Rahasia kemenangan adalah manajemen konstan dan konsisten. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.